Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, malaikat maut diutus Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencabut nyawa Nabi Musa alaihissalam. Sebagai penghormatan kepada sang Nabi, malaikat maut pun mengubah wujudnya menjadi manusia. Namun ia justru dapat pukulan dari sang Nabi. Bahkan pukulan itu membuat mata malaikat maut pun terlepas dari kelopaknya. Pasalnya Nabi Musa alaihissalam tak mengenali pria yang mendatanginya jelmaan malaikat. Beliau alaihissalam pun segera memukul pria tersebut ketika mendapatinya hendak mencabut nyawa. Nabi Musa alaihissalam tak tahu menahu bahwa ajalnya telah tiba dan malaikat mautlah yang mendatanginya. Sementara malaikat maut pun akhirnya kembali ke atas langit. Ia mengadu kepada Allah seraya berkata, "Ya Rob, Engkau mengutusku kepada seorang hamba yang enggan untuk mati." Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian memulihkan mata malaikat maut seperti sedia kala. Rob Al-Hayyu berfirman, "Kembalilah dan katakan kepadanya agar meletakkan tangannya di punggung seekor lembu jantan. Baginya usia setahun pada setiap helai bulu lembu yang tertutup oleh tangannya." Malaikat maut kembali kepada Nabi Musa alaihissalam lalu menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini Nabi Musa mengenalinya sebagai seorang malaikat. Beliau pun hendak melaksanakan perintah tersebut. Nabi Musa pun lalu bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Baik wahai Robku, selanjutnya apa yang akan terjadi?" Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirman, "Selanjutnya mati." Mendengarnya Nabi Musa alaihissalam sampai terkejut. Tahulah beliau bahwa hari itu adalah hari kematiannya dan ia hendak diberi perpanjangan usia. Nabi Musa pun menolak penangguhan kematiannya. Kalau begitu sekarang saja. Sudah menjadi kebiasaan para nabi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menawarkan kematian atau penambahan umur saat hari kematian mereka. Namun para utusannya memilih meninggal dunia menuju Ar-Rafiqul A'la, bertemu dengan sang kekasih Rabbul Alamin. Hal ini juga terjadi pada Rasulullah SAW di hari wafatnya. Namun Rasulullah SAW memilih tak dipanjangkan usianya dan lebih menyukai tempat yang disediakan untuk beliau di sisinya. Begitupun Nabi Musa alaihissalam, beliau lebih memilih wafat daripada usianya ditambah. Meskipun ia ditawari tambahan usia yang sangat panjang, bahkan puluhan tahun lamanya, beliau tetap memilih menuju ke sisinya dan meninggalkan dunia yang fana ini. Nabi Musa alaihissalam pun bersiap menghadapi sakaratul maut. Namun sebelum malaikat maut mencabut nyawanya, Nabi Musa sang Nabi memohon satu permintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau ingin didekatkan dengan tanah suci, yakni Baitul Maqdis di tanah Syam atau yang sekarang di tanah Al-Quds Palestina. Allah Subhanahu wa ta'ala pun memenuhi keinginan utusannya. Nabi Musa didekatkan ke Baitul Maqdis dengan jarak selemparan batu saja. Setelah itu malaikat maut pun mulai menjalankan tugasnya. Jasad Nabi Musa dikuburkan di sana, namun tak ada yang mengetahui lokasi pasti makam sang Nabi. Rasulullah pernah bersabda yang dikabarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anha. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya aku ada di sana, yakni di Al-Quds, akan aku perlihatkan makam Musa yang berada di pinggir jalan di bawah gundukan pasir merah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wallahu alam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.